DBMS atau Database Management System. Jadi tadi kita sebelumnya udah mengenal ya ada sistem sistem pemberkasan tradisional, kemudian ada sistem basis data. Nah, kemudian apa sih itu DBMS? Nah, DBMS sendiri adalah kepanjangan dari Database Management System. Jadi sistem untuk memanajemen database gitu ya. Jadi DBMS ini menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. DBMS ini berisi mengenai informasi sebuah organisasi atau perusahaan. Misal kumpulan data yang saling terkait, kemudian sebuah program untuk mengakses data, kemudian pengorganisasian data pada komputer. Nah, DBMS adalah perantara antara user, antara kita sebagai pengguna dengan basis data. Sehingga dengan adanya si DBMS ini, user akan lebih mudah nih mencari dan menambahkan informasi ke dalam basis data. Jadi DBMS ini lebih ke tools. Kalau basis data tadi adalah konsepnya, kalau si DBMS ini adalah toolsnya, tools untuk mengakses si basis data. Nah, si DBMS ini ada banyak sekali. Jadi ada banyak sekali perusahaan yang mengembangkan DBMS gitu ya. Salah satunya yang terkenal adalah MySQL, Oracle, kemudian MySQL Server. Nah, kebetulan di kita, di Sistem Informasi ITENAS, di basis data 1 kita akan belajar pemrosesan database-nya ini menggunakan MySQL, kemudian nanti di basis data 2 kita akan beralih ke SQL Server. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi di BMS ini apa saja sih? Yang pertama adalah sebagai kamus data gitu ya. Nah, si di BMS ini menyimpan definisi elemen-elemen data dan relasi antara data di dalam kamus data. Nah, semua program yang mengakses data dalam basis data ini mengaksesnya melalui DBMS. Jadi kalau misalkan program mau mengakses basis data, ini pasti lewat DBMS. Nah, DBMS ini menggunakan kamus data untuk melihat struktur komponen data yang diperlukan dan bagaimana sih relasi dari data-data tersebut. Nah, hal ini juga membuat si programmer ini tidak perlu nih mendefinisikan setiap komponen data di dalam program. Jadi, kalau misalnya kita butuh semua datanya, ya udah kita tinggal panggil aja, kita kasih aja query-nya gitu ya. Nanti datanya, nanti data yang ingin kita, informasi yang ingin kita ambil gitu ya, itu akan muncul. Nah, DBMS ini juga berfungsi sebagai data storage management. Nah, DBMS ini mengelola struktur yang diperlukan untuk penyimpanan data. Sistem DBMS yang modern selain menyediakan penyimpanan data, juga menyediakan penyimpanan yang terstruktur untuk definisi-definisi laporan seperti store prosedur gitu, kemudian aturan validasi data. Bahkan data dengan format video atau gambar juga bisa disimpan di dalam database. Nah, pengolahan penyimpanan data ini memberikan pengaruh yang penting terhadap kecepatan, akses, dan penyimpanan yang lebih efisien. Nah, kemudian data presentation and transformation, di BMS ini mentransformasikan data yang dimasukkan sehingga sesuai dengan struktur data yang dibutuhkan pada penyimpanan data. Misal, sistem basis data yang multinasional artinya digunakan di beberapa negara sekaligus. Misalkan di Inggris nih,
Kita memasukkan tanggal 11 Juli 2004 dengan format, jadi kita ketiknya gitu ya, waktu pas ngentri datanya itu 11/07/2004. Nah, kalau di Amerika memasukkan tanggal yang sama ini formatnya beda. Dia masukinnya bulannya dulu, baru tanggalnya, baru tahunnya gitu ya. Kemudian ada format tanggal yang berbeda-beda pada setiap negara. Nah, tentunya si DBMS ini harus mampu nih mengelola format yang tepat untuk setiap negara. Nah, DBMS ini juga menciptakan keamanan yang menjaga keamanan user dan privasi data dalam dalam sistem basis data. Jadi, keamanan seperti apa sih? Jadi, si DBMS ini juga dapat mengatur user mana yang berhak mengakses basis data. Misalkan kalau untuk mahasiswa, dia hanya dapat melihat nilai, hanya dapat memilih mata kuliah. Kemudian siapa yang memiliki akses untuk menambah atau menghapus atau mengupdate nama mata kuliah? Tentunya bukan mahasiswa, tapi mungkin di bagian lain, misalkan di bagian fakultas. Nah, kemudian selanjutnya adalah multi-access control. Kendali akses dari multi-user di BMS ini menciptakan struktur kompleks sehingga banyak user dapat mengakses data. Untuk menjaga integritas data dan konsistensi data, di BMS menggunakan algoritma yang sophisticated yang menjamin banyak user dapat mengakses basis data secara bersamaan tanpa mengganggu integritas datanya. Nah, selanjutnya adalah backup dan recovery management. Nah, di BMS ini menyediakan prosedur untuk pemulihan data dan backup untuk menjamin integritas dan keselamatan data dari sistem yang down. Misalkan akibat kerusakan disk, atau mati listrik, atau ada bencana lainnya. Nah, si sistem di BMS modern ini menyediakan utility yang khusus sehingga si database administrator ini dapat menjalankan prosedur backup dan penyimpanan secara rutin. Nah, kemampuan pengolahan seperti ini juga sangat penting untuk menjaga integritas data. Nah, selanjutnya adalah Data Integrity Management. Di BMS meningkatkan dan mengimplementasikan aturan integritas untuk menghindari redundansi data dan memaksimalkan si konsistensi datanya. Relasi-relasi data yang ada dalam kamus data digunakan untuk menjaga integritas data. Nah, maksudnya ini apa? Kalau misalkan relasi-relasi ini, misal tadi ada data mahasiswa, kemudian ada data mata kuliah. Nah, nanti misalkan ada tabel namanya mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kalau misalkan pas perwalian kalian kan ngambil mata kuliah A ya. Nah, kemudian misalkan si mata kuliahnya itu nggak jadi diambil gitu ya. Otomatis kan harus ke delete nih. Nah, kalau misalkan di tabel mana itu di delete, maka kondisi yang akan dilakukan terhadap data yang sama, misalnya pada tabel yang lain itu seperti apa. Nah, itu bisa diatur. Oke, selanjutnya si DBMS ini menyediakan akses data melalui bahasa query. Nah, bahasa query-nya ini ya terdiri atas dua komponen. Sebenarnya yang umumnya itu dua, yaitu ada DDL atau Data Definition Language dan DML yaitu Data Manipulation Language. Nah, si DDL ini tujuannya adalah untuk mendefinisikan struktur data dan tabel yang akan dibuat. Jadi kalau DDL ini biasanya perintah-perintahnya untuk membuat tabel, kemudian mengatur formatting
datanya nanti seperti apa, bahkan sampai menghapus gitu ya, menambah kolom. Itu untuk DDL, sedangkan untuk DML-nya sendiri ini lebih ke record atau data-datanya. Kalau misalkan tadi DDL ini membuat kolom-kolomnya, membuat nama tabelnya, si DML ini dia record-nya, isi datanya. Misalkan nama mahasiswanya siapa, misalkan nama mahasiswanya Nur, kemudian NRP-nya berapa, itu data-datanya gitu. Nah, selain DDL dan DML, sebenarnya ada satu lagi yaitu data control language, yaitu bahasa untuk mengelola hak akses user gitu dan memonitor penggunaan basis data. Baik, selanjutnya ada user pada sistem basis data. Berdasarkan fungsi kerjanya, kita dapat mengidentifikasi 5 tipe user dalam lingkungan sistem basis data, yaitu database administrator, basis data designer, sistem analis atau programmer, dan end user. Nah, setiap orang dalam sistem basis data ini dia memiliki fungsi tersendiri yang unik dan saling melengkapi. Nah, sistem administrator ini fungsinya adalah mengawasi dan memonitor semua operasi-operasi dalam sistem basis data. Dalam sistem basis data, baik itu pada perangkat lunaknya, perangkat kelasnya, maupun pada si lingkungan sistem basis data itu sendiri. Nah, kemudian kalau si basis data administrator ini biasa dikenal sebagai DBA atau database administrator, ini bertugas untuk memastikan si basis data ini dapat berfungsi dan diakses secara benar gitu ya. Kemudian ada database designer. Nah, database designer ini dia mendesain struktur basis data. Nah, jika si desain basis datanya buruk, maka akan menghasilkan lingkungan sistem basis data yang tidak produktif. Artinya data ini akan sulit diakses dan dimanipulasi atau dibutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengaksesan data. Laporan juga akan sulit dibuat. Bahkan seorang database administrator dan programmer yang paling jitu dan berpengalaman tidak dapat membuat sistem yang produktif jika si desain basis datanya ini buruk. Jadi desain database designer ini sangat memegang peran penting gitu karena dialah kunci di mana si basis data ini dapat diakses atau dapat berfungsi dengan produktif gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sistem analis dan programmer. Nah, sistem analis dan programmer ini bertugas untuk mendesain perangkat lunak dan mengimplementasikan hasil desain ke dalam kode-kode program. Mereka mendesain dan membuat display di layar monitor untuk data entry, membuat user interface, kemudian membuat laporan, dan mengimplementasikan prosedur-prosedur dalam program untuk mengakses dan memanipulasi data di dalam basis data. Jadi mereka membuat fungsi-fungsi di dalam pemrograman, misalkan fungsi untuk menambah data atau untuk menghapus data. Itu di dalam program mereka. Nah, selanjutnya ada end user. Nah, sebenarnya siapa sih end user ini? Nah, end user ini adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi atau program untuk menjalankan tugas-tugas harian dalam organisasi. Misalnya, orang-orang ini melakukan entry data untuk absensi pegawai, entry data untuk order produk, pembuatan laporan penjualan, dan lain sebagainya.